Anda berada di bagian akhir program Daerah Bicara KBR 68H. Kita tengah berbincang seputar mengupas otonomi kampus setelah atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Tadi kita di awal sudah banyak sekali ya berbincang seputar sebetulnya apa itu otonomi kampus. Lalu apakah otonomi kampus berarti pemerintah lepas tanggung jawab? Itu artinya tidak lepas tanggung jawab ya Prof. Satrio dan Pak Padono. Lalu juga kalau otonomi kampus, perguruan tinggi akan lebih kreatif, inovatif dan juga tentunya mandiri. Kalau tidak otonom, perguruan tinggi seperti kantor pemerintahan ya kalau kata Prof. Satrio, seperti perwakilan dikti gitu. Desain UKT itu bukan nilainya tunggal. UKT kalau di surat edaran dikti sebaiknya ada 5 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah, yang paling murah itu rate-nya antara 0 sampai 500.000 ya. Semua program studi di kedokteran itu juga ya, yang paling bawah 0 sampai 500. Tujuannya supaya anaknya tukang becak, anaknya tukang batu itu kalau tes masuknya diterima, maka dia masih bisa membayar SPP per semester antara 0 sampai 500.000. Yang kedua, nomor dua paling bawah itu antara 500 sampai 1 juta. Disyaratkan bahwa yang 0 sampai 500 minimum 5%. 500 sampai 1 juta itu minimum 5%. Ya, kemudian yang di atasnya itu diserahkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan, tetapi pada akhir tahun akan kita audit oleh Inspektorat Jenderal. Tidak ada perguruan tinggi yang menarik mahasiswa yang paling atas itu jumlahnya banyak, sehingga nanti besar totalnya itu lebih besar dari jumlah mahasiswa dikalikan dengan biaya kuliah tunggal. Ya, itu akan kita lakukan audit. Yang berikutnya, sehingga kalau sekarang itu peraturan menteri mengenai UKT itu belum dikeluarkan, itu karena masih ada 25 perguruan tinggi dari 93 yang desain UKT-nya itu adalah tunggal, masih 1 angka aja. Itu yang nggak boleh ya. Surat edarannya dari ya ada 5, sebaiknya ada 5 tingkatan. Kemudian yang kedua itu tadi Pak Padono terkait dengan otonomi kampus, pasal 90 liberalisasi, PTN asing boleh masuk. Nah ini jadi bagaimana? Bahwa kita itu kan ikut ya menandatangani WTO. Di dalam WTO salah satunya adalah ada termasuk pendidikan itu. Tetapi kita menjaga betul-betul supaya apa yang dikhawatirkan, yaitu perguruan tinggi luar negeri itu kemudian menjajah ya perguruan tinggi kita di Indonesia, itu tidak akan terjadi. Maka kalau kita lihat syarat-syaratnya itu sangat berat. Hanya program studi tertentu yang boleh. Mereka dapat izin dari pemerintah. Kemudian harus bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal, mengutamakan tenaga kerja atau dosen dari lokal ya. Dengan syarat-syarat seperti itu, ketakutan bahwa banyak perguruan tinggi negeri asing yang akhirnya nanti itu menjajah di kita ini dalam tanda petik, itu akan bisa kita hindari. Terkait dengan otonomi, ada pengurangan dari tanggung jawab pemerintah. Ini sangat nggak betul. Boleh saja kalau kita lihat logika dasarnya, kalau memberikan otonomi ya berarti nanti perguruan tingginya itu lebih bebas. Kalau lebih bebas maka bisa jadi nanti itu menarik SPP besar. Kalau menarik SPP besar, pemerintah sudah tidak perlu memberikan bantuan. Yang seperti itu adalah salah. Karena buktinya yang di lapangan itu adalah biaya yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi negeri yang sudah mempunyai otonomi yang besar, itu justru yang paling besar. Berbagai cara dikeluarkan pemerintah untuk supaya agar pendidikan tinggi juga bisa diakses oleh masyarakat. Ada berbagai macam mekanismenya. Randy, nanti mungkin kalau masih penasaran boleh di sesi off air ya. Kita ke Wildan dulu. Wildan mungkin singkat-singkat karena juga waktu terbatas. Silakan terkait menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Padono. Ada suratnya bisa dicek nomor 97E KU 2013 bahwa nomor 1 itu menghapus uang pangkal bagi mahasiswa program S1. Yang nomor 2 menetapkan tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru. Ya kan ya. Ini menindaklanjuti surat dikti sebelumnya yang tahun 2012. Saya juga bawa yang tidak boleh menaikkan tarif uang kuliah. Artinya tidak boleh menaikkan tarif uang kuliah kan Pak ya. Tadi mungkin kalau statementnya Pak Padono harus turun bahkan dari BOPTN begitu. Tapi kenyataannya kita belum turun dan kalau misalnya nih Pak, kita tetap dengan uang kuliah yang sekarang tidak pakai uang kuliah tunggal,
apakah kita karena kajian mahasiswa kita akan menolak UKT di Unpad begitu ya? Karena kita sudah nyaman dan kalau UKT ini ada indikasi kenaikan biaya kuliah. Kalau ada indikasi kenaikan biaya kuliah itu akan menyalahi surat dikti sebelumnya kan begitu ya. Ya. Bagaimana Pak? Singkat Pak Dono kaitannya Silahkan. dengan UKT dan juga otonomi, mungkin dikaitkan. Singkat Pak Dono. Agak aneh ini ya, bahwa BUPTN itu digunakan untuk mengurangi SPP dan biaya lain-lain yang dibayar oleh mahasiswa. Kalau dengan tidak ada BUPTN, ya itu yang dibayar mahasiswa adalah misalkan 5 juta. Dengan ada BUPTN maka ya harus turun, gitu ya. BUPTN tadi yang harus dibayar mahasiswa itu ada uang gedung, ada uang macam-macam. Kalau dijumlahkan total itu namanya adalah UKT. Ya. Kalau di Unpad itu tidak ada uang gedung, tidak itu berarti ya UKT-nya itu nggak ada uang komponen uang gedungnya, ya. Sehingga UKT-nya itu ya mesti murah. Dengan adanya BUPTN tetap itu akan ya menjadi lebih murah lagi. Ya, sehingga kalau ada BUPTN kemudian UKT-nya lebih mahal daripada yang sebelumnya, itu yang nggak mungkin, karena menaikkan nggak boleh, ya yang boleh adalah turun karena dikasih BUPTN. Cuma tahun 2013 itu kita menyalahi prinsip dasar bahwa kalau dari perencanaan itu, kalau kita buat perencanaan untuk tahun T, perencanaannya dibuat T-1. BUPTN ini diterapkan tahun 2013, perencanaannya dibuat tahun 2013. Habis itu BUPTN itu keluar bulan Januari, ya awal minggu Januari, kemudian baru sekarang keluar UKT. Problem yang terjadi di perguruan tinggi adalah pada saat mereka diberi BUPTN, rektornya itu pulang, itu sudah kemudian dialokasikan ke banyak hal. Setelah itu UKT, ketentuan UKT keluar, terlanjur BUPTN-nya itu sudah dialokasikan ke banyak tempat. Sehingga ya tidak leluasa lagi untuk mengurangi SPP. Makanya di tahun 2013 itu kita tetapkan 2013 adalah masa transisi. Mohon maaf Pak Dono, singkat. Ya, masa transisi, sehingga di masa transisi itu dikti itu tidak akan menuntut dengan sangat kuat dengan adanya BUPTN nanti akan ada penurunan uang kuliah tunggal yang sangat signifikan, ya. Tetapi 2014 itu akan dituntut, ya. Tapi tetap total SPP di dalam hal ini adalah total UKT yang diterima oleh perguruan tinggi tahun 2013 dengan adanya BUPTN harus lebih kecil dibandingkan dengan yang diterima tahun 2012. Baik, kalau gitu Prof. Satrio, ke Anda. Mungkin kita butuh solusi bagaimana caranya agar pelaksanaan otonomi kampus bisa berjalan. Lalu juga tidak ada pengurangan tanggung jawab dari pemerintah. Biaya juga tetap bisa terjangkau oleh masyarakat. Tadi kalau Prof. Satrio katakan adalah harus merevisi Undang-Undang Sistem Keuangan Negara kita. Apakah kalau dari Anda sendiri melihatnya itu yang saat ini yang paling penting begitu Prof. Satrio? Iya, karena kunci utamanya adalah ketidakcocokan sistem penganggaran kita di pemerintah terhadap kegiatan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, seandainya undang-undang yang diamandemen, di mana perguruan tinggi diberikan otonomi dalam mengelola dirinya dengan baik, pemerintah memberikan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi tadi, dengan ada otonomi kita akan efisien pelaksanaannya. Jadi dengan uang yang ada sebetulnya, kalau kita otonom, uang itu cukup. Karena sekarang ini kan dengan birokrasi yang kita berat sekali, memang banyak anggaran pendidikan yang terserap untuk bidang non-pendidikan. Kementerian lain? Nggak hanya itu Bu, even kementerian kita pun juga banyak biaya-biaya yang sifatnya itu biaya tetap, entah gaji yang struktural yang sebetulnya nggak langsung terkait dengan dosen atau guru. Jadi banyak pada jajaran dari birokrasi yang kadang-kadang terlalu gemuk gitu loh. Dan juga biaya-biaya lain yang biaya rapat, biaya perjalanan yang ternyata juga tidak kecil itu jumlahnya. Jadi kalau dia otonom, diberikan dananya dalam bentuk utuh, dalam bentuk block grant sifatnya itu, dengan satu perhitungan yang baik, maka uangnya ada cukup, sehingga tidak harus mahal pendidikan tinggi itu. Tapi juga jangan lupa bahwa pendidikan tinggi itu bukan kewajiban negara, itu pilihan Anda untuk milih perguruan tinggi. Jadi
tidak ada kewajiban negara untuk menggratiskan semuanya. Inilah Anda milih untuk masuk perguruan tinggi, tetapi memang akses kita berikan. Jadi Prof. Satrio. akses kita berikan supaya yang tidak mampu pun mempunyai akses yang sama dengan yang mampu. Pemerintah menjamin seperti itu. Prof. Gimana? Satrio, bolanya ada di mana nih? Bolanya Ada di mana nih untuk revisi ini? Di Kemenkyu. Kemenkyu. Ya. Kalau dari Dikti sendiri sudah sampai mana sih untuk mendorong agar revisi undang-undang ini? Jadi Masalahnya bukan di pundak Dikti saja ya, di semuanya ini. jadi kita selalu tadi bahasa lain dari Pak Satrio kan gini, selama undang-undang keuangan negara itu seperti sekarang itu nyerimpeti perguruan tinggi yang berbadan hukum gitu ya, yang pengen mempunyai otonomi yang luas. Maka kita selalu mendorong Kementerian Keuangan itu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang keuangan negara ini sehingga diberikan skema pendanaan seperti yang diinginkan oleh PTNBH. Tapi sampai sekarang seperti kita ketahui itu kan Kementerian Keuangan masih belum mau. Kenapa Maka sih yang Pak Dono? Kendalanya apa di sana mereka tidak mau? Karena kalau dia melihat itu adalah bahwa aturan untuk kementerian lembaga harusnya itu sama, ya, nggak ada perlakuan khusus untuk ya kementerian tertentu gitu, ya itu dia sehingga dia enggan untuk ya melakukan perubahan itu supaya keinginan dari teman-teman di PTNBH itu bisa diakomodasikan. Yang kita lakukan sekarang adalah dengan sambil terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang keuangan negara ini, kita juga melakukan terobosan-terobosan supaya ya pendanaan kepada PTNBH itu menjadi lebih fleksibel, lebih otonom begini. Baik, terima kasih. Silakan Wildan menanggapi terkait dengan solusi. Anggaran. Apa yang disampaikan oleh Pak Dono juga Prof. Satrio. Jangan hanya sekedar kita menolak otonomi, tidak mau otonomi tapi harus kreatif terkait dengan penganggaran dan lain sebagainya, beda lagi kan. Anggaran gini Mbak Dede. Jadi salah satu penutup kebijakan mahasiswa Indonesia juga mahasiswa kan ya Mbak ya. Kita juga punya aliansi BEM seluruh Indonesia, juga aliansi BEM-BEM yang lain. Tetapi kita bagian akhir aja nih mahasiswa begitu, bagian yang demonya, bagian yang sudah disahkan undang-undang kita yang nggak setuju, kita yang demo dan lain-lain begitu ya. Tapi kita tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan anggaran pendidikan, kebijakan-kebijakan begitu ya. Kalau saya solusinya adalah mahasiswa, karena mahasiswa yang paling tahu di lapangan, itu dilibatkan juga dalam anggaran kampus, anggaran pembuatan anggaran buat kegiatan kemahasiswaan begitu. Kita kan hanya menerima rancangan anggaran tahun yang lalu, seperti itu ya. Jadi kan anggaran-anggaran itu kan untuk tahun yang ke depan begitu ya. Dan kita hanya bisa menerima itu saja begitu ya. Dan kalau misalnya ada kita melihat dari sisi mahasiswa, sisi anak muda ada kezoliman, ya sudah kita hanya bisa demo kan gitu ya. Demo pun belum tentu didengarkan. Intinya kalau bisa mahasiswa juga dilibatkan dalam pembuatan anggaran, Iya. seperti itu. Oke, saat ini kan undang-undang sudah terjadi, Undang-Undang Sistem Keuangan Negara Nomor 7 Tahun 2003. Saat ini upaya akan dilakukan untuk merevisi undang-undang ini. Kalau dari BEM sendiri mungkin dengan jaringannya, apakah juga akan mendorong ini untuk diperbaiki, direvisi begitu? Karena kan sudah ketahuan terkait dengan pelaksanaan otonomi akan kurang ideal kalau belum adanya revisi undang-undang ini. Yang pertama kita akan terus mendukung JR ada di MK begitu ya, yang hasil sekarang belum selesai. Dan terkait UKT kita di Unpad masih tetap menolak uang kuliah tunggal. Begitu saja Mbak. Saudara, akhirnya demikian perbincangan daerah bicara KBR 68H. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Bung Wildan, ada Pak Dono, lalu juga ada Prof. Satrio. Terima kasih atas kebersamaannya. Saudara, mohon maaf kami tidak bisa menerima telepon Anda, tapi Anda bisa mengirimkan pesan singkat ke 081211188181. Kita akan bahas pesan singkat Anda di diskusi selanjutnya. Saya Dede Riani, salam.